Masih banyak yang nanya kayak gini, Bang, surat lamaran tuh ditulis apa diketik sih? Apa digambar? Enggak dong. Kita bahas sekarang juga di Mahir Tip. Cuma di channel ini kalian bisa ngobrol langsung sama HRD. Jadi jangan lupa subscribe dulu. Oke, masalah surat lamaran kerja. Banyak yang nanya, baiknya ditulis tangan atau diketik, Bang? Bisa dua-duanya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kalian pertimbangkan. Oh, ini mending saya tulis, oh ini mending saya ketik deh. Nah, setidaknya ada dua pertimbangan untuk kalian bisa menentukan apakah surat lamaran kerja itu mau kalian ketik atau kalian tulis, gitu ya. Yang pertama adalah lihat penjelasan secara lengkap di pamflet atau di informasi lowongan kerja yang kalian mau daftar. Kan kalau kalian mau daftar, biasanya kalian baca dulu tuh requirement-nya di pamfletnya atau di bannernya lah gitu. Nah, pastikan kalian udah membacanya secara detail. Ada beberapa perusahaan yang mencantumkan bahwa semuanya harus diketik atau harus dengan tulis tangan gitu. Kalian bisa lihat itu dulu. Pastikan kalian udah baca dan kalian jangan sampai salah. Nah, biasanya kalau diketik itu mereka nggak akan nulis tuh surat lamaran kerja harus diketik, nggak. Tapi kalau misal mereka minta tulis tangan, biasanya mereka nulis tuh di situ. Misal surat lamaran kerja dengan tulis tangan. Contohnya adalah untuk PNS, CPNS teman-teman. CPNS itu dengan tulis tangan kalau saya nggak salah ya. Dulu kayaknya gitu, harus dengan tulis tangan, misal kayak gitu. Atau ada template-nya kayak gitu teman-teman. Jadi pastikan kalian ngebaca informasi lowongan kerja dengan lengkap dan juga jangan sampai ada yang kelewatan. Clue-nya di situ dulu, oke? Nah, yang kedua adalah kalian bisa pertimbangkan dengan melihat perusahaan yang akan kalian lamar. Bayangannya gini, kalau kalian ngelamar di perusahaan yang udah multinasional, udah tingkatnya udah gede lah ya, udah IPO atau bahkan dan sebagainya, kayak Pertamina, kemudian PLN, misal Telkom kayak gitu, nggak mungkin dong ditulis tangan, ya kan? Pasti diketik dong. Masa ya ditulis tangan, gitu kan? Jadi lihat skala perusahaannya. Kalau skala perusahaannya itu udah menengah ke atas, kalian lebih baik gunain dengan surat lamaran kerja yang diketik, ya, diketik. Pertama, itu lebih rapi. Kedua, itu menghindari kesalahan penulisan. Karena mohon maaf nih, kayak saya gitu ya, tulis tangannya jelek banget gitu. Ketika nulis tangan, tulisannya nggak kebaca, fatal jadinya. Tapi kalau dengan ketik, ya masa ketikan di laptop saya sama laptopnya kalian jadi beda kan? Nggak mungkin gitu kan. Apalagi kalau pakai font yang sama, misal font yang aja deh, Arial, Calibri atau Times New Roman kayak gitu, itu kan pasti semuanya sama, tinggal layoutnya aja. Nah, jadi lebih baik kalau kalian ngedaftar untuk perusahaan-perusahaan yang udah skalanya gede atau udah menengah ke atas atau udah dalam bentuk misal PT gitu ya, udah dalam bentuk PT, lebih baik diketik teman-teman. Oke? Nah, yang ketiga adalah kalau perusahaannya itu masih skalanya menengah ke bawah, saya nggak nyebutnya kecil ya, tapi misal masih UMKM atau masih menengah kecil atau mikro gitu ya, itu kalian bisa gunakan dengan tulis tangan juga. Nah, misal contohnya kalian ngelamar sebagai penjaga toko, atau kalian ngelamar sebagai pelayan di restoran atau di tempat fotokopian atau di lingkup yang masih usahanya mikro atau UMKM teman-teman, kalian bisa gunain dengan tulis tangan juga. Nah, tapi kalau tulis tangan pertimbangin juga kalian tulisannya bagus atau enggak. Bukan bagus ya, lebih tepatnya adalah kalian tulisannya rapi nggak, bisa dibaca nggak, kira-kira kalau orang yang ngebaca nanti paham nggak nih. Nah, kalau saya, karena tulisan saya jelek, saya tuh nggak pernah pede kalau nulis dengan tulisan tangan, makanya semuanya saya ketik. Dengan tujuan adalah apa yang saya sampaikan, apa yang saya coba komunikasikan itu bisa tersampaikan dengan baik, tidak ada yang miss. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan kalian. Jadi, apakah surat lamaran kerja itu ditulis atau diketik? Bisa dua-duanya, tapi kalian bisa gunain 3 pertimbangan tadi. Pertimbangan di informasi di lowongan kerja, pertimbangan perusahaannya udah menengah ke atas, sama perusahaannya masih di skala UMKM. Dan yang keempat adalah pastikan bahwa kalau kalian mau nulis pakai tangan, tulisan kalian rapi atau tidak. Oke? Nah,
Itu tadi tips untuk kalian bisa nulis surat lamaran kerja, apakah ditulis tangan atau diketik gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang masih bingung, Bang, gimana sih cara buat surat lamaran kerja? Cara membuat surat lamaran kerja gitu ya. Nah, kalian bisa ikut event kita namanya Bedah Dunia Kerja. Kalian bisa daftar di kolom deskripsi. Di situ akan kalian dapat template surat lamaran kerja secara gratis. Acaranya gratis, kalian bisa ikut langsung di sana. Oke? Terima kasih dan semuanya.